kita semua berdiri. Sekali lagi saya sampaikan untuk kita semua, selamat pagi semuanya. Pagi semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, silakan duduk. Anak-anak, mengawali pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk angkat. Sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul lagi di dalam keadaan sehat untuk melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar kami. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah dan lindungilah kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Nama-Mu kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, untuk materi hari ini kita materi tentang teks inspirasi. Tapi sebelum menyampaikan materi, Bapak terlebih dahulu mengabsen atau menyampaikan tentang saya memanggil satu persatu sesuai dengan urutan. Daftar. Baik, yang pertama Acong, Setia, Bula, Hadir Pak. Gumul, Hadir Pak. Nahu, Hadir Pak. Kanul, Hadir Pak. Kowalsa, Hadir Pak. Lemah, Hadir Pak. Mustabeo, Hadir Pak. Jaimun, Hadir Pak. Surya, Hadir Pak. Harta, Gio, Hadir Pak. Ngaul, Hadir Pak. Darso, Hadir Pak. Bangkul, Hadir Pak. Jatu, Hadir Pak. Wadul, Tidak hadir Pak. Jadut, Tidak hadir Pak. Jabul, Tidak hadir Pak. Lengga, Tidak hadir Pak. Leo, Hadir Pak. Hibur, Tidak hadir Pak. Dantut, Hadir Pak. Jaiman, Hadir Pak. Yanti, Hadir Pak. Lahu, Hadir Pak. Edi, Tidak hadir. Sue, Hadir Pak. Raru, Hadir Pak. Saleh, Hadir Pak. Sabu, Tidak hadir Pak. Salu. Tidak hadir Pak. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita ke kegiatan hari ini. Baik, mengawali pelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan materi tentang capek. Dan hari ini anak-anak kita belajar materi tentang teks Jadi materi tentang teks inspiratif ini itu ada materi pada pelajaran di kelas 9 semester 2. Jadi untuk itu hari ini kalian menyimak apa yang Bapak jelaskan terkait dengan materi teks cerita inspiratif sambil membuka buku paket ada di halaman 147 di bab
6 itu ada materi tentang teks cerita. Jadi teks cerita inspiratif itu dia sama apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang teks. Sekarang pertanyaan saya, mungkin anak-anak bisa menjawab kira-kira apa perbedaan dari yang namanya teks cerita pendek dan teks inspiratif. Jadi sebelum saya menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus kita pelajari hari ini, sekarang saya tanya kaitannya dengan apa yang kita pelajari minggu lalu dengan hari ini tentang pembelajaran tentang menulis teks cerpen dan teks inspiratif. Ada yang bisa menjawab apa perbedaannya? Teks cerpen dan teks inspiratif. Silakan. Teks cerpen bersifat khayalan, sedangkan teks inspiratif berupa rumah. Jadi baik, mari kita. Jadi mungkin ada yang punya pendapat lain apa itu perbedaan dari teks cerita pendek dan teks inspiratif. Jadi perlu saya simpulkan bahwa teks cerpen itu merupakan teks yang bersifat khayal atau salah satu karya sastra yang ceritanya itu sifatnya hayal. Kalau teks inspiratif ini atau cerita tentang inspiratif ini itu merupakan cerita yang fakta, yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan atau kehidupan nyata sehari-hari. Jadi sudah bisa paham ya? Baik. Sekarang sambil menyimak dan melihat materi yang harus kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama saya jelaskan, kita hari ini belajar tentang teks cerita Inspiratif. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari yang pertama, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan kalau nanti kita teksnya adalah membaca. Kalau mendengar berarti harus kita mendengarkan yang namanya video atau hasil rekaman. Tapi nanti kita di sini adalah membaca teks yang ditampilkan di layar LCD ini semua. Itu kompetensi dasar. Indikatornya ada dua. Yang pertama, menganalisis isi ungkapan simpati, kemudian empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Yang kedua, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan inilah indikator pencapaian kompetensi. Ada dua, ya. Jadi nanti kalian bisa belajar apa itu simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari yang namanya teks inspiratif. Dan yang kedua, kamu harus bisa mengambil suatu kesimpulan. Oke, Bapak lanjut. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menganalisis ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar.
Dan yang ketiga, menyaksikan kasih kemudian empati atau perasaan pribadi dalam cerita yang baik dan benar. Nanti setelah kegiatan ini kalian juga harus bisa membuat yang namanya teks inspiratif. Tetapi nanti itu ada di KD yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua. Mengawali pelajaran tentang teks inspiratif ini kita harus bisa menganalisis ungkapan simpati, empati, kepedulian atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Yang berikutnya nanti kalian harus bisa membuat suatu kesimpulan. Jadi yang perlu kalian pahami pertama dari cerita teks inspiratif itu adalah pengertiannya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa teks cerita inspiratif itu adalah rangkaian cerita dalam narasi dengan pesan dan pesan di dalamnya. Tujuannya dibuat teks inspiratif ini untuk menginspirasi dan memotivasi bacanya dengan kata yang dapat menikmati teks diharap dapat membantu nilai positif dan pembacanya meskipun dalam kondisi dan bacaan cerita inspiratif ini yang pengalaman hidup. Jadi ini adalah pengertian dari yang namanya teks cerita inspiratif. Jadi rangkaian cerita dalam bentuk narasi dengan pesan dan pesan di dalamnya. Dan intinya teks cerita inspiratif ini merupakan teks yang diangkat dari pengalaman hidup seseorang. Jadi kalian pasti tentu punya pengalaman hidup masing-masing. Dan itu bisa diceritakan. Dan itu merupakan yang namanya cerita inspiratif. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Yang berikut, teks cerita inspiratif ini mempunyai ciri-ciri. Ya, cari ciri-ciri teks inspiratif ini yang pertama, teks terdiri dari orientasi, motivasi, ini sama dengan teks cerpen yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang kedua, memiliki tema yang spesifik, kemudian dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Jadi cerpen juga begitu. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang unik sehingga pembaca dapat mudah memahami cerita yang disajikan beserta pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat, memiliki pesan atau pesan yang mendalam. Yang kelima, teks yang berdurasi dan berisi menceritakan yang memberikan inspirasi pada pembaca. Yang keenam, teks yang karakter yang diceritakan ini ciri-ciri dari teks. Pelajaran yang berikut yang harus kalian bisa pahami adalah ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau pribadi dari Jadi yang pertama perlu kalian bisa pahami apa itu simpati. Ya, bukan kata simpati. Simpati dalam cerita inspiratif. Simpati ini adalah ungkapan perhatian seseorang kepada pasangannya atas suatu kejadian yang baik yang menyenangkan maupun yang contoh dalam itu kalimat sungguh malam masih. Nanti kalau ada menemukan kalimat seperti itu di dalam teks inspiratif, berarti itu merupakan simpati. Contoh yang kedua, turut berduka. Kalau ada kalimat seperti itu merupakan yang namanya simpati. Kalimat yang berikut, wah, mengucapkan selamat atas prestasi orang
kesaksian sekali. Itu juga merupakan ungkapan empati. Yang berikut, ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian itu adalah kepedulian cara memelihara yang bermula dari dasar seperti lain berbelas kasih. Jadi ini adalah ungkapan kepedulian. Dan pada akhirnya nanti ini kamu harus bisa mengerjakan teks cerita inspiratif ini tentang kepedulian. Kalian harus bisa pahami ini, ya. Yang berikut, ungkapan empati. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan disertai dengan. Contoh ungkapan dalam cerita inspiratifnya. Saya mengerti keinginan Anda. Jadi mengerti tentang keinginan seseorang dalam cerita, dan kamu harus bisa membantu. Itu yang disebut sebagai ungkapan empati. Contoh yang kedua, saya dapat memahami pikiran Anda. Jadi memahami pikiran seseorang dalam cerita, itu yang disebut sebagai ungkapan empati. Yang berikut, saya terbuka dengan pengalaman Anda. Jadi ini semua adalah ungkapan atau contoh ungkapan empati dalam cerita yang namanya inspiratif. Yang keempat, ungkapan pribadi itu adalah perasaan pribadi atau perasaan yang berhubungan dengan kesenangan pribadi. Misalnya harga diri dan contoh dalam bentuk kalimat di dalam cerita teks inspiratif itu adalah aku kecewa, mengecewa atau kecewa pada orang lain. Seperti kalian tadi sudah membuat aku kecewa karena sudah mendengarkan apa yang saya sudah perintahkan dalam WA. Itu adalah merupakan ungkapan pribadinya Bapak sebagai seorang pendidik terhadap anak didik. Seperti itu. Yang kedua adalah dia selembar kuat. Jadi pada akhirnya tadi setelah mengungkapkan rasa kekecewaan tadi juga saya memberikan permohonan. Itu juga sebuah ungkapan pribadi dari seseorang di dalam cerita teks inspiratif. Jadi ini semua harus bisa belajar. Yang terakhir, menyimpulkan teks cerita inspiratif. Jadi nanti kalian harus bisa membuat suatu kesimpulan dari teks cerita inspiratif. Harus bisa, ya. Caranya bagaimana Bapak? Nah, silakan menyimak. Dan ini langkah-langkah untuk nanti kamu bisa membuat satu kesimpulan dari sebuah cerita tentang teks inspiratif. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, bacalah dengan cermat teks tersebut. Yang kedua, pahami isi teks tersebut. Dan yang ketiga, tentukan bahasa dan yang keempat, tentukan Jadi intinya nanti kalian bisa menemukan inti pokok yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Itu merupakan langkah untuk nanti kalian bisa mengambil suatu kesimpulan dari sebuah cerita. Sudah bisa pahami? Sudah. Baik, kita ini merupakan contoh yang namanya teks cerita inspiratif. Ini contoh. Nah, sebenarnya ini harus kita buat dalam bentuk video atau enggak. Tapi ini karena sampasnya kurang lengkap, nanti kalian bisa membaca teks ini di depan. Jadi coba kita membaca sama-sama tentang teks cerita inspiratif itu tentang
rumahku hijau kembali jadi kampung cemara. Jadi ceritanya kamu dengar saja, saya yang baca, nanti kamu bisa menyimak dan harus bisa menjawab apa yang ditanyakan di dalam teks cerita inspiratif ini. Jadi ceritanya begini, kami penduduk kampung Cemara yang kini hidup miskin karena keserakahan para pemangku jabatan. Dahulu lingkungan di sekitar kami dipenuhi dengan pohon cemara yang hijau dan rimbun, sehingga rumah kami disebut dengan kampung cemara. Akan tetapi tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Kemudian setelah semua habis, mereka meninggalkannya dan membiarkan penduduk hidup di daerah yang tandus. Semua penduduk bersusah hati dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Hari berlalu penuh kesedihan dan kekacauan semakin merajalela. Akhirnya datanglah seorang pemuda bernama Parman dari sebuah kota. Dia menawarkan diri untuk membantu kesulitan kami di kampung Cemara dengan beragam benih, bunga dan pohon cemara. Kemudian Parman juga menyarankan untuk mengecat kembali bilik-bilik rumah agar terlihat lebih cantik. Berkat gotong royong, bunga bermekaran dan banyak wisatawan datang, sehingga penduduk memiliki mata pencaharian baru sebagai terbuka atau jajah makanan ringan. Jadi ini adalah sebuah cerita teks inspiratif. Sekarang Bapak tanya, apakah kamu bisa mengambil empati, simpati, perasaan pribadi atau kesimpulan dari sebuah cerita ini? Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya? Bisa? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menentukan kalimat mana yang disebut sebagai simpati dari cerita ini? Angkat tangan. Oke. Saya mulai dari yang di belakang. Silakan. Hidup miskin karena keserakahan para pemangku jabatan. Tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Saya minta berdiri. Tidak apa-apa, nanti baca sejarah misalnya. Hidup miskin karena keserakahan para pemangku jabatan. Tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Baik, kita beri aplaus. Jadi sudah ada titik terangnya bahwa simpatinya merupakan apa tadi yang disampaikan itu? Hidup miskin karena keserakahan para pemangku jabatan. Tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Jadi itu merupakan kalimat simpati. Baik, pertanyaan yang kedua berdasarkan cerita tentang rumahku hijau kembali. Apa dan siapa yang bisa menemukan kalimat empati dari cerita teks inspiratif ini? Oke. Atau ini dulu yang itu dulu. Budiran dari cerita tersebut adalah menanam kembali daerah yang tandus, membantu kesulitan kami di kampung Cemara dengan beragam benih bunga dan pohon cemara. Kemudian Parman juga menyarankan untuk mengecat kembali bilik-bilik rumah agar terlihat lebih cantik. Baik. Jadi mari kita beri aplaus untuk teman-teman. Jadi yang disebut sebagai kalimat empatinya itu adalah Oke, jadi itu adalah kalimat empati.
Sekarang, apa perasaan pribadi dari teks cerita ini? Merasa bahagia karena membantukan mereka dan dekat gotong royong, bunga kerukaran dan banyak kesatuan bersama, sehingga penduduk memiliki mata pencarian baru sebagai tour guide atau penjajah makanan dunia. Jadi ada yang membantu mereka untuk bisa menanam atau menghijau kembali pohon yang Oke, jadi mari kita yang berikut, pertanyaan yang berikut. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari cerita tersebut? Janganlah engkau berbuat keserakahan, karena keserakahan itu bisa merugikan orang lain. Janganlah engkau membuat suatu keserakahan, karena keserakahan itu akan bisa merugikan orang lain. Jadi mungkin ini sedikitnya hal yang perlu nanti kalian bisa kerjakan dalam lembar kerja atau LKPD, ya. Jadi mengambil suatu kesimpulan empati simpati dari cerita atau teks cerita inspirasi. Oke. Sekarang dari cerita tersebut Bapak memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi dari cerita ini ungkapan empati atau ungkapan simpati cerita tersebut adalah hidup miskin karena kesalahan para pemangku jabatan. Jadi itu pada kalimat tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Sedangkan kepedulian cerita itu menanam kembali daerah yang tandus. Itu terdapat di kalimat membantu kesulitan kami di kampung Cemara dengan beragam benih, bunga dan pohon cemara. Kemudian Parman juga menyarankan untuk mencat kembali bilik-bilik rumah agar terlihat lebih sendiri. Oke, jadi semua jawaban yang dijawab oleh teman-teman kalian semuanya ada benar. Yang berikut, empati dari cerita yang ada. Jadi menunjukkan apa yang menjadi kesulitan. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan akhirnya datanglah seorang pemuda bernama sebuah kota. Dia menawarkan diri untuk membantu kesulitan kami kampung Cemara dengan beragam bunga. Wow. Yang berikut, perasaan pribadi merasa bahagia karena ada yang membantu dan menolong mereka dan dekat gotong royong, bunga, bermekar dan banyak wisatawan berdatangan sehingga penduduk memiliki mata pencaharian baru sebagai tour atau penjajah makanan. Simpulan cerita, janganlah engkau berbuat keserakahan dalam kesalahan itu. Jadi ini adalah sedikitnya materi yang perlu saya jelaskan terkait dengan materi tentang teks cerita inspirasi. Jadi bagaimana, sudah bisa pahami sampai di sini? Jadi kalau sudah bisa paham, saatnya untuk nanti buat dalam bentuk kelompok, ya, untuk mengerjakan ya kerja kelompok sesuai dengan LKPD yang ada. Nanti Bapak bagikan lembar kerjanya untuk kerja dalam bentuk kelompok. Dan waktunya saya butuh 20 menit untuk mengerjakan. Jadi yang pertama saya bagikan lembar kerjanya. Untuk itu sekarang kamu bagi kelompok, ya. Jadi kelompok 1 sekarang jumlahnya 28 orang dibagi dalam 5 kelompok, ya. Jadi berarti nanti ada 2 kelompok yang 4 orang. Jadi sekarang kalian bisa tentukan sendiri kelompoknya masing-masing.
Mau bergabung dengan siapa? Silakan. Dan tentukan sendiri siapa yang kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, 4, mana? Oh ini. Kelompok 5. Sebelum mengerjakan kelompok ini sesuai dengan LKPD, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya nanti kamu bisa paham. Oke? Saya baca dulu LKPD-nya. Nanti kan ini pasti ada pertanyaan lagi kami jawab. Oke, jangan lupa saya. Baik. Coba perhatikan lembar kerja LKPD. Buka di lembar yang kedua. Nah, lembar yang kedua, tulislah simpulan dari teks cerita tersebut. Yang kedua, tulislah ungkapan simpati dari teks cerita tersebut. Tulislah dengan ungkapan kepedulian dari teks cerita tersebut. Dan yang keempat, tulislah ungkapan empati dari teks cerita tersebut. Dan yang kelima, tulislah ungkapan perasaan pribadi dari teks cerita tersebut. Sudah bisa paham ya? Nah, dari kelima pertanyaan ini, kamu pilih salah satunya dari setiap kelompok. Sekarang kalian bisa tentukan sendiri siapa yang atau kelompok mana yang bisa mengerjakan nomor 1. Angkat tangan. Yang mengerjakan nomor 1, angkat tangan. Kelompok 1. Yang mengerjakan nomor 2, kelompok 2. Yang mengerjakan nomor 3, berarti kelompok 3. Yang mengerjakan nomor 4, berarti kelompok 4. Yang mengerjakan nomor 5, berarti kelompok 5. Jadi tulislah jawaban dari cerita itu. Apa itu simpulannya? Dan berikan alasan mengapa kamu mengambil simpulan dari cerita tersebut seperti itu. Nanti berikan dia punya alasan. Ya. Begitu juga nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi saya beri waktu mengerjakan soal itu selama 20 menit. Sudah bisa paham ini? Sudah, Pak. Sekarang silakan kerja dalam kelompok dan nanti kerjanya tidak boleh satu orang saja ya, semuanya harus bisa. Nanti sambil buka buku paket itu
Ya, karena di situ juga ada penjelasan terkait dengan teks cerita inspiratif. Sudah bisa paham, no? Baik, perhatikan di sini ya, supaya nanti teman-teman yang lain bisa paham. Ya. Saat presentasi, ya presentasi sesuai dengan yang dikerjakan. Misalnya kelompok 1 tadi mengerjakan tentang nanti kamu mengerjakan itu atau presentasikan tentang dan nanti teman-teman lain yang bisa menanggapi atau kelompok-kelompok lain. Jadi kelompok lain nanti bisa menanggapi apa yang disampaikan atau yang dikerjakan oleh kelompok 1 misalnya. Bisa paham? Jadi presentasi sesuai dengan kerja kita masing-masing. Jadi teks ceritanya teks cerita yang sama, ya. Hanya nanti kamu bisa mengerjakan itu beda soal, ya. Nanti untuk semester ini kemungkinan kita tidak sampai di karena waktunya sangat singkat sekali. Ya, ini selesai kegiatan bulan Maret. Sebelum kamu bisa sudah itu kali kalau kesempatan seperti libur berarti pasti Sudah? Belum, Pak.
Ini kan dari sana. Yang perlu dipresentasikan adalah hasil dari pertemuan. Nanti materi tentang teks akan selesai pada semester karena waktu terpilih dan biasanya banyak sekali kegiatan Ada yang belum bisa paham ini? Sudah paham semua ya? Semuanya sudah berani. Jadi perhatikan sini. Ceritanya pada saat presentasi tidak perlu dibacakan kembali, tidak perlu. Ya. Jadi yang dipresentasi itu adalah hasil jawaban dari pertanyaan yang ada. Ya. Jadi ceritanya karena ceritanya cerita yang sama. Ya, hanya soalnya saja yang berbeda. Dari 5 soal itu sudah ditentukan tadi. Kelompok 1 mengerjakan tentang bagaimana kesimpulannya. Kalau kelompok 2 tadi mengerjakan tentang simpati. Kalimat simpati yang terdapat dalam teks cerita itu apa? Kalau kelompok 3 tadi tentang kepedulian. Ya. Jadi kalimat atau ungkapan kepedulian dari cerita itu apa? Begitu juga kelompok 4 dan 5. Jadi teksnya nanti tidak perlu dibaca. Yang dibaca adalah hanya
hasil jawaban berdasarkan pertanyaan yang ada pada LKPD. Sudah bisa paham ya? Jadi beda kalau yang kegiatan yang sebelumnya kita itu karena beda-beda teks, jadi harus bisa. Terus yang berikut dari pelajaran hari ini, setelah ini nanti kalian bisa belajar tentang teks cerita inspiratif itu adalah membuat teksnya, ya berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi itu untuk pertemuan kali hari ini kalian belajar memahami tentang ungkapan, empati, simpati, perasaan pribadi, dan membuat suatu kesimpulan dari sebuah teks cerita inspiratif. Nanti setelah ini kita belajar tentang kerangka atau struktur cara menulis teks yang namanya teks inspiratif. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang teks cerpen. Ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus bisa oret-oret kira-kira pengalaman pribadi yang mengesankan itu apa. Nanti ditulis, dibuat dalam bentuk itu hari bisa itu ya. Itu adalah cerita fakta yang terjadi. Sudah bisa paham ya? Bayangkan dari siswa kelas 9 angkatan sekarang ini luar biasa dari segi sikapnya, kehadiran sangat luar biasa, ya. Di balik ini semua nanti kamu harus bisa menilainya sendiri, harus bisa. Ya, artinya apakah pertanyaan saya ini betul-betul ada pada kalian? Ya, karena ada di balik pertanyaan ini. Ya, bisa istilahnya. Ya, memang itulah suatu persoalan, masalah yang kita hadapi. Jadi belajar, kalau kita belajar malas dari rumah pasti di sekolah juga. Ya, tapi kalau kita di rumah rajin pasti di sekolah juga. 2 minggu wajib cuci piring. Itu. Musim baru rajin menyiram bunga. Di sini juga tamannya kita itu pasti bersih. Betul. Kalau yang laki-lakinya kebanyakan nilainya negatif semua. Bagus negatif. Jadi harapannya ikuti apa yang benar. Sudah? Semuanya harus bisa terbawa dengan sudah. Siapa yang apa? Di kamu. Karena sebelum kamu
yang ini adalah hasil kerja dari kelompok 5 tentang teks tentang bahasa kita berdasarkan perasaan pribadi dari kita belajar dari sebuah berdasarkan hasil pelajaran 5 tentang teks belajar dari sebuah lewat perasaan pribadi dalam siapa yang presentasi? Nanti di pagi ini adalah hasil kerja kelompok. Jadi dari sebuah inspiratif apa? Sifat kepedulian siapa yang mau presentasi? Siapa yang presentasi? Presentasi yang ini adalah hasil kerja dari kelompok tentang menentukan ungkapan simpati dari teks tentang inspirasi tentang yang tidak perlu dibaca. Nanti akan saya sampaikan. Kemungkinan besar ada yang membuatkan tanggal. Kamu sendiri menyampaikan. Tapi intinya ini adalah hasil kerja dari kelompok. Ya. Siapa yang presentasi? Jadi pertama menyampaikan bahwa ini adalah hasil kerja dari kelompok tentang kesimpulan dari cerita tentang
Siapa yang tahu kepompong? Saya mau. Pernah pegang? Pernah. Apa bahasa lokal itu? Pula. Sama. Ada di sini. Kalau bahasa lokalnya itu. Oke, baik. Yang sudah mengerjakan, silakan presentasikan hasil pekerjaanmu di depan. Saya tidak tentukan kelompok mana yang harus mulai dari pertama. Tidak. Itu berdasarkan inisiatif dari masing-masing kelompok. Sekarang saya tanya, kelompok mana yang duluan untuk presentasikan ini? Kelompok mana? Kelompok 5. Oke, baik, silakan. Yang di depan siapa? Oke. Yang lain dengar dan harus bisa memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok 5 ini. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perasaan pribadi dari teks belajar dari sebuah kelompok. Perasaan pribadi. Janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua kita. Karena hal itu sangat tidak baik untuk membentuk karakter dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada teman lain yang bisa memberikan tanggapan? Oke, kelompok 2 dulu. Apa alasan kelompok kalian memilih jawaban tersebut? Apa alasan kamu memberikan jawabannya seperti itu? Dan silakan. Alasan kelompok kami memilih jawaban tersebut karena hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi manusia sukses, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan jika dirasakan. Baik, sudah bisa paham ini? Yang lain bisa menanggapi? Oke, mari kita beri. Silakan. Kelompok yang mana lagi? Silakan kelompok 1. Tentang menentukan kesimpulan dari teks cerita inspiratif yang berjudul Belajar dari Sebuah Kepompong. Kesimpulan,
Nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi manusia sukses, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan jika dirasakan. Janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua kita, karena hal itu sangat tidak baik untuk membentuk karakter dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kelompok 3, 4, 5. Ada yang mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 1 tentang mengambil suatu kesimpulan? Silakan. Apa alasan kelompok kalian memilih jawaban tersebut? Alasan kelompok kami memilih kesimpulannya seperti itu karena mampu mengubah perasaan para pembacanya melalui penyajian peristiwa atau konflik dalam cerita. Adanya nilai positif yang dapat diteladani dari cerita tersebut. Terima kasih. Kelompok yang berikut. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi ungkapan ketiga. Jawaban, ia pun mengambil gunting lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang bebas. Yang lain bisa menanggapi dari hasil kerja kelompok 4 tadi ini, kelompok 3. Siapa? Oke, silakan yang di belakang, kelompok 5. Apa alasan kelompok kalian memberi keberanian seperti itu? Alasan kami memilih jawaban tersebut karena ada belas kasih untuk membantu kupu-kupu keluar dari kebun. Sekian dan terima kasih. Kelompok yang terakhir. Oh, 2 kelompok belum? Ya, Oke, Pak. silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Siang. Perkenalkan, saya Kristiana Mahfud. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami ambil tadi adalah empati. Empati dari belajar dari sebuah kelompok adalah membantu si kupu-kupu keluar dari kelompoknya. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi? Mau menanggapi hasil pekerjaan kelompok 4? Ada? Ada Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Apa yang mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 4 ini? Silakan. Kira-kira apa alasan kelompok kalian memilih ungkapan empati dan cerita tersebut seperti itu? Baik, alasan kami memilih kalimat tersebut adalah karena si anak mengerti dan melakukan tindakan agar kupu-kupu itu keluar dari kelompoknya. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Kelompok 2 silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang belajar dari sebuah kepompong. Ungkapan simpati. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu si anak tidak kunjung tiba. Mungkin teman-teman ada tanggapan? Silakan kelompok 4 memberikan tanggapan hasil kerja kelompok 2. Silakan. Kira-kira kenapa teman-teman kelompok 2 memilih jawaban tersebut sebagai simpati dari cerita tadi? Baik, alasan kami adalah karena ada timbul rasa kasihan kupu-kupu itu, kupu-kupu itu
berakhir tidak bisa terbang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kalian atau anak-anak dari setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi harapannya kelompok lain harus bisa menanggapi hal itu, ya, untuk nanti kamu bisa memahami dan mengerti untuk kegiatan selanjutnya dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk menguatkan apa yang anak-anak atau masing-masing kelompok menjawab, saya di sini perlu jelaskan terkait dengan jawaban yang sudah kalian jawab dari masing-masing kelompok. Jadi yang pertama itu tadi ada teks cerita tentang sebuah kelompok, belajar dari sebuah kelompok. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan, tahu kepompong? Tahu ya? Jadi kalau tidak tahu, berarti kamu sejak kecil tidak pernah bermain. Kepompong itu sering ditemukan pada saat kita main. Kepompong itu sebelum menjadi dia kepompong. Oke, jadi baik. Jadi belajar dari sebuah kepompong. Ini nanti kamu harus bisa pelajari ini dari YouTube. Ada itu cerita tentang kepompong. Ya, nanti juga kamu harus bisa menanggapi dari cerita ini. Tetapi untuk menguatkan itu bahwa tadi teman kelompok 1 mengambil suatu kesimpulan dari cerita itu. Jadi intinya simpulannya itu adalah hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi seorang yang menjadi manusia sukses, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan jika dirasakan. Itu adalah kesimpulan dari cerita itu. Ya. Sedangkan ungkapan simpati dari cerita itu, dari cerita sebuah belajar dari sebuah kelompok itu adalah harapan tinggi apa yang ditunggu-tunggu si anak tidak kunjung tiba. Jadi harapan yang tadi dari kelompok itu dia bisa lanjutkan yang punya kehidupan selanjutnya, tapi ternyata itu tidak bisa. Itu adalah empatinya, rasa sedihnya.
sudah berusaha sebelumnya, tapi pada akhirnya tidak mencapai apa yang Inginkan. itu adalah simpati atau ungkapan simpati dari cerita dari sebuah kepompong itu. Yang berikut, kepedulian. Kepeduliannya tadi, kelompok mana tadi yang menjawab? Kelompok. Jadi kepedulian atau ungkapan kepedulian dari cerita itu adalah mengambil atau si anak itu mengambil gunting lalu memulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan dengan terbang luas. Jadi membantu orang saat susah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ungkapan kepedulian terhadap seseorang. Sudah bisa paham, ya? Tetapi berusaha tapi tidak mencapai. Ya. Terus ungkapan empati dari cerita itu, ya, ungkapan empatinya itu adalah membantu si kupu-kupu keluar dari kepompong. Jadi membantu orang lain untuk bisa mengatasi dia punya persoalan. Jadi anak-anak harus bisa belajar untuk bisa membantu. Ungkapan perasaan dari cerita itu, kelompok mana tadi yang mengerjakan ini? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 menjelaskan tentang perasaan dari cerita dari sebuah belajar dari sebuah. Jadi di situ sudah dijelaskan tadi. Jadi perlu dipertegaskan lagi bahwa perasaan dari cerita itu adalah janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua. Ya. Karena hal itu sangat tidak baik untuk membentuk karakter dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Jadi belajar dari sebuah kelompok, apapun kesulitan, kau harus bisa menghadapi itu semua, ya, dengan kepribadian. Tidak perlu jadi semuanya dibantu oleh orang atau orang tua. Kalau kalian sekarang ini sudah dewasa, pikirannya sudah dewasa, jadi tidak perlu cengeng-cengeng dengan dimanjakan oleh hidup itu harus bisa. Pokoknya intinya belajar dari sebuah kelompok. Jadi ini sedikit yang saya jelaskan terkait dengan apa yang kalian kerjakan dalam menguatkan saja, ya. Jadi nanti hasil kerja kelompoknya itu dikumpulkan, ya. Terus yang berikut perlu saya sampaikan bahwa materi ini nanti akan dilanjutkan dengan kompetisi yang berikut, ya. Jadi sampai di sini tentang apa yang kita pelajari hari ini, ada yang belum paham dan mungkin bisa ditanya kalau sudah dipaham. Sudah bisa paham? Bisa. Jadi kalau begitu nanti buatkan sebuah teks inspiratif berdasarkan pengalaman hidup kalian sendiri, ya, dan tentukan ungkapan simpati, empati, perasaan pribadi dan membuat suatu kesimpulan.
Ya, nanti itu dikumpul pada pertemuan kali. Jadi untuk hari ini sekian yang dapat saya jelaskan dari materi tentang teks cerita inspirasi. Jadi sebelum kita pulang, saya minta kembali ke tempat duduk semula dan atur sesuai Baik, sebelum kita pulang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan apa yang kalian kerjakan itu dalam bentuk kelompok, mudah-mudahan ini kalian bisa pelajari untuk belajar sampai di rumah. Nah, kalau ada yang belum pahami betul tentang kegiatan kita hari ini, masih ada hari esok untuk kita melakukan pendekatan. Mendekatkan diri untuk bertanya kepada bapak guru atau guru bahasa Indonesia yang bersangkutan. Nah, terus untuk pelajaran berikut atau pertemuan kali berikut, nanti kita belajar tentang teks inspiratif ini juga dan masuk di kompetensi kasar. Jadi membuat struktur teks cerita inspiratif. Jadi nanti membuat struktur, ya seperti apa yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya tentang cerpen sama. Ya. Jadi untuk itu hari ini sampai di sini dulu saya punya penjelasan. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk angkat doa. Terima kasih atas segala berkat, perlindungan dan rahmat-Mu sepanjang kegiatan kami pada hari ini, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon jaga dan lindungilah kami di jalan agar selamat sampai di rumah kami masing-masing. Nama-Mu kami puji, kini, esok, sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik.